Waspada geng Sambo bisa merusak harkat dan martabat timnas Indonesia. Perang pemain abroad tak bisa dihindari. Salam bola mata 11. Timnas Indonesia akan lakoni FIFA Matchday melawan Curaçao pada 24 dan tanggal 27 September tahun 2022. Dua laga melawan Curaçao rencananya akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, dan Stadion Pakansari, jika tidak ada perubahan. Maklum belakangan ini, perubahan venue laga kedua dari Jakarta International Stadium atau JIS ke Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Jawa Barat, tengah menuai sorotan dan kritikan tajam. Alasan PSSI yang menyebut, Stadion Kebanggaan Bangsa Indonesia tersebut dianggap belum layak. Hal ini sontak mengundang reaksi semua pihak termasuk kritikan-kritikan pedas warganet di berbagai medsos masih ramai mempertanyakan alasan PSSI tersebut. Sedangkan kabar terakhir, Stadion Pakansari sendiri beberapa hari yang lalu tergenang air hujan yang biasa turun di kawasan Bogor. Pihak Curaçao sendiri, terpantau dari pemberitaan beberapa media online, sudah melakukan cywar. Selain menyindir ranking FIFA Timnas Garuda saat ini, pelatih mereka, Remco Bicentini mengklaim memiliki materi yang jauh lebih baik dari pasukan Sintayong dan memiliki fasilitas stadion yang lebih memadai dari Indonesia. Hal ini mungkin menyindir PSSI, dampak dari kabar venue pertandingan yang belum 100% pasti, padahal duel kedua timnas tinggal menghitung hari saja. Hal materi pemain, memang jika menilik data Transfermarkt, Curaçao memiliki sejumlah pemain profesional yang rata-rata pemain abroad di klub-klub Liga Belanda, Liga Amerika Serikat atau Liga-Liga Eropa lainnya. Untuk menghadapi dua laga melawan timnas Indonesia, Coach Remco Bicentini sudah memanggil 40 pemain untuk seleksi. Bukti bahwa mereka cukup serius untuk bisa menang dan tidak kalah dari timnas Garuda Nusantara. Dari sederet nama-nama beken seperti Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Vernon Anita, Cuco Martina yang sudah malang melintang di klub-klub besar Eropa, ada satu pemain yang jadi sorotan, bintang muda masa depan Curaçao yang tengah bersinar di Liga Junior Belanda, yaitu Sambo. Tentu saja bukan Ferdy Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang bikin geger publik tanah air, melainkan fullback asal Sparta Rotterdam, yang bernama lengkap Surandi Sambo. Sebagai pemain yang beroperasi di sektor kanan permainan, Sambo Curaçao memiliki kelicikan dan insting membunuh seperti Sambo Indonesia. Bedanya Sambo Curaçao piawai menciptakan momen-momen berbahaya di depan gawang, yang membuatnya dianggap sebagai salah satu pemain muda menjanjikan di Liga Belanda. Dikutip dari data Transfermarkt, pemain berusia 21 tahun ini telah memainkan 5 pertandingan bersama Sparta Rotterdam pada musim ini. Dari cuplikan-cuplikan video aksi-aksinya saat berseragam klub raksasa Liga Belanda, PSV Eindhoven U21, pemain kelahiran Geldrop Belanda, tanggal 19 Agustus tahun 2001 ini kerap melakukan manuver-manuver membantu serangan lewat sayap kanan timnya. Selain agresif dan cepat, Sambo memiliki skill yang mumpuni, akurasi bola crossing yang akurat dan memiliki insting membunuh kala di depan gawang. Terbukti sebagai pemain bertahan yang diproyeksikan membantu serangan dari sektor sayap kanan, Sambo sudah mencetak 3 gol dan 2 assist. Sinyal bahaya dan menjadi salah satu pemain Curaçao, yang patut diwaspadai pasukan Coach STY. Yam STY melalui PSSI sudah memanggil beberapa pemain abroad milik timnas Garuda. Bersyukur dua pemain Liga Eropa yang tengah mentas di Liga Utama Slovakia, Egy Maulana Fikri, Dion Zlate Morevic dan Witan Sulaiman, AS Trenčín, sudah mengkonfirmasi kesiapannya pulang kampung untuk membela timnas senior di laga FIFA Matchday. Kesiapan Egy dan Witan dikonfirmasi langsung oleh pihak klub masing-masing melalui unggahan akun Instagram kedua klub. Berikutnya, winger muda Pratama Arhan menyusul Egy dan Witan. Seperti terpantau Telekol Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan langsung dengan pemain Liga 2 Jepang Tokyo Verdy ini, yang diunggah di akun Instagram PSSI tanggal 10 September tahun 2022, yang mengkonfirmasi kesiapan Pratama Arhan membela timnas kontra Curaçao. Meski belum ada informasi resmi, satu lagi aset pemain muda abroad asal Indonesia, yang mungkin dibutuhkan tenaganya oleh STY adalah Asnawi Mangkualam. Sepertinya tak sulit bagi STY untuk meminta izin dari klub Liga 2 yang senegara dengan pelatih asal Korea Selatan ini. Asnawi tengah dibutuhkan tenaganya untuk mendongkrak performa dan peringkat Anshan Greener di Liga 2 Korsel. Namun laga timnas Indonesia kontra Curaçao merupakan laga resmi yang masuk kalender FIFA. Tak ada alasan bagi klub untuk menahan pemainnya, untuk membela timnas negaranya. Selain itu, Elkan Bagot dari Gillingham City dan Sadil Ramdhani dari Sabah FC bisa saja dipulangkan STY untuk meramaikan perang pemain abroad antara timnas Indonesia versus Curaçao, demi mempertahankan harkat dan martabat negaranya dari ancaman geng Sambo, duo Bacuna CS yang mulai memberikan ancaman serius belakangan ini. Pemain abroad naturalisasi, Jordi Amat Johor Darul Takzim, Malaysia, dan Sandy Walsh, Kavi Mechelen Belgia, diharapkan bisa bergabung membela timnas senior.
guna mempertahankan harkat dan martabat dari ancaman teror geng Sambo Curaçao. Kedua pemain tinggal menunggu surat keputusan Presiden dan jadwal pengambilan sumpah sebagai WNI oleh Presiden RI Joko Widodo, yang dijanjikan PSSI dan Kemenpora akan tuntas sebelum jadwal laga kontra Curaçao. Sayang, Sain Patinama mungkin belum bisa dipanggil STY, karena proses naturalisasinya masih parkir di DPR RI. STY mengaku sudah mengantongi beberapa pemain lokal terbaik yang akan dipanggilnya dalam waktu dekat, selain para pemain abroad yang tengah dalam top form, meski belum dapat diumumkannya, karena masih fokus pada persiapan laga Timnas U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2023, 14-18 September nanti. Perang pemain abroad atau pemain yang berkiprah di luar negeri tak terelakkan lagi. Curaçao yang merupakan ex-Antilles Belanda, meski kompetisi lokalnya tak seintens kompetisi negara induk semangnya, Belanda. Namun banyak pemain timnasnya yang lahir, besar dan bermain di liga-liga Belanda, Liga Eropa sampai Amerika. Sementara, timnas Indonesia di era Sintayong saat ini banyak melahirkan bintang-bintang muda lokal, yang dilirik untuk berkiprah di liga-liga profesional Asia dan Eropa. Program naturalisasi pemain keturunan, yang tengah berlaga di liga-liga Eropa turut menambah jumlah pemain abroad yang bisa diandalkan STY kala bersua timnas Curaçao. Selain laga-laga timnas U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2023, dua laga FIFA Matchday kontra Curaçao tak kalah pentingnya bagi masa depan timnas yang ditangani STY. Menang atas negara kepulauan Karibia dari zona CONCACAF, dengan ranking 84 dunia tersebut, bukan hanya akan mendongkrak ranking timnas Indonesia secara drastis, lebih dari itu kepercayaan diri para punggawa timnas akan naik drastis pula, dan menjadi sorotan rival-rival beratnya di Piala AFF 2022. Namun sebaliknya, jika Curaçao mampu mempermalukan timnas Garuda di depan publiknya sendiri, terlebih dalam dua laga sekaligus, maka geng Sambo bukan hanya merusak harkat dan martabat timnas Indonesia di mata publik sepak bola tanah air, yang merindukan prestasi timnas Garuda yang lebih baik, namun timnas Curaçao juga bisa melemparkan ranking timnas ke peringkat yang lebih rendah lagi dan merusak harkat dan martabat timnas di mata para rivalnya seperti Thailand, yang akan pasukan STY hadapi di penyisihan grup A Piala AFF 2022, atau timnas Vietnam dan Malaysia yang tengah memantau perkembangan timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong. Apa yang harus dilakukan STY untuk menghadapi geng Surandi Sambo CS di laga FIFA Matchday nanti? Patut ditunggu line up terbaik pilihan STY dalam waktu dekat ini. Bravo Timnas Indonesia!